Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat yang ada di Kabupaten Jember. Hari ini saya bertemu dengan guru-guru yang berprestasi di apresiasi GTK tahun 2025. Nah, siapakah beliau-beliau? Kita akan serap sebanyak-banyaknya inspirasi dari mereka yang berprestasi untuk kita terapkan di sekolah kita atau kita ambil gitu ya. Nah, Bapak Ibu, siapakah yang saya temui hari ini? Itu adalah Bu Indah. Halo Bu Indah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cak Fatah. Aduh, halus banget ya Bu Indah ini ya, beda dengan saya yang bagrabak ya. Bapak Ibu semuanya, nah Bu Indah ini kebetulan adalah juara 2 guru TK transformatif dari Kabupaten Jember di tingkat provinsi ya Bu ya? Iya, betul. Nah, apa sih yang dibawa oleh Bu Indah ke sana gitu ya, bisa menjadi juara 2 gitu Bu Indah? Mohon izin, saya akan menyampaikan apa yang saya bawa dalam kegiatan Lomba Apresiasi GTK tahun 2025. Kebetulan tahun ini saya mengikuti Lomba GTK Transformatif kategori Guru TK. Yang saya bawa adalah inovasi tentang penerapan ARCA dalam pembelajaran di TK. Iya. Si ARCA itu apa Bu? ARCA yang di yang di candi-candi gitu? Bukan Cak Fatah. Jadi dalam keikutsertaan kita dalam setiap lomba, jadi akan saya spill langsung. Dalam mengikuti keikutsertaan dalam lomba, kita perlu membuat judul yang memiliki konteks itu ada nilai ganda atau ada arti yang ganda. Sehingga ketika orang itu membaca judul inovasi kita, mereka akan bertanya, ARCA, apa itu ARCA? Kebetulan 2 tahun yang lalu saya juga ikut dalam kegiatan GTK. Tapi mendapat top 10 se-Jawa Timur, itu juga memiliki judul Gempi dan Gempi itu apa? Namanya orang, padahal bukan. Gempi itu adalah punya arti lain. Ya, untuk tahun ini saya menggunakan judul ARCA. Jadi ARCA adalah bukan sebuah patung yang memiliki nilai keindahan, tapi ARCA merupakan akronim dari penerapan augmented reality, coding, yaitu unplug coding, dan pemanfaatan AI dalam pembelajaran di dunia TK. Jadi ARCA, augmented reality, coding, terus AI, coding, AI gitu ya. Jadi ARCA, augmented reality itu AR ya biasanya ya, IR, terus habis gitu coding, terus AI. Wah, ini anak TK memang bisa ya Bu ya seperti itu ya. Nah, akan saya jelaskan Cak Fatah kenapa asal muasal saya menggunakan judul seperti itu. Kebetulan alhamdulillah setahun yang lalu, tepatnya bulan September, saya merupakan awardee of micro-credential computational thinking. Jadi dari 2.500 peserta terjaringlah 50 peserta guru-guru TK se-Indonesia. Alhamdulillah di Jember tahun itu ada 3, 2 yang dari TK, yang 1 dari SD. Motivasi saya mengikuti itu adalah saya ingin belajar apa sih ketika ada pengumuman yang sempat Cak Fatah share. Terima kasih atas informasinya. Waktu itu saya berpikir, apa computational thinking? Waktu itu ada computational thinking, ABK, dan numerasi. Kemudian saya alhamdulillah memiliki teman yang saling menginspirasi, saling memotivasi. Jangan yang numerasi. Kalau numerasi itu banyak kita mendapatkan pelatihan di mana saja. Tapi kalau computational thinking kita kan tidak tahu. Maka dengan segala pertimbangan akhirnya saya memilih dan alhamdulillah dapat terjaring. Dan dari apa yang saya ikuti waktu itu micro-kredensialnya bekerja sama dengan KNUI, Universitas dari Korea Selatan. Nah, di sana saya mendapatkan ilmu tentang bagaimana cara menumbuhkan kemampuan berpikir komputasional kepada anak usia dini dan apa tujuannya. Salah satunya tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka. Kemudian mereka bisa memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah secara secara bertahap, kemudian memiliki pemikiran berpikir logis dan bernalar kritis. Jadi computational thinking itu tidak
yang hanya berkaitan dengan komputer, terus Tidak. anak-anak di depan komputer, duduk di depan, kan nggak begitu ya Bu Tidak. ternyata ya. Kemarin berarti microcredentialnya kerjasama dengan Kenui. Korean National University of Iya. Education, Iya. yang itu ya berarti Iya. ya. Ya, jadi dari apa yang saya dapatkan ketika di Jakarta, oh ternyata berpikir komputasional itu bukan kita menggunakan komputer, Iya. tapi bagaimana pola pikir kita itu seperti dengan sistem komputer. Jadi runtut, Iya. sistematis kayak gitu-gitu Iya, ya Bu jadi ya. dari apa yang saya dapatkan, oh ternyata seperti ini. Dan banyak sekali memang pengetahuan yang saya dapatkan. Salah satunya adalah pemanfaatan di Korea untuk anak TK atau anak PAUD sudah dikenalkan tentang coding, kemudian AR, VR, itu sudah ada. Sudah AI, itu sudah. Berarti itu yang menginspirasi Bu Indah untuk mengikuti ajang apresiasi GTK transformatif yang tingkat nasional, tingkat provinsi ya, untuk seleksi tingkat nasional itu ya Bu Indah. Atau Mohon gimana? maaf, sebenarnya kalau untuk keikutsertaan memang saya dari dulu itu suka belajar dan membuat sesuatu hal yang baru. Iya. Sampai di sekolah itu terkenalnya ketika saya membuat proyek saya selalu ruwet. Karena memang saya pengennya anak-anak itu merasakan mulai dari awal, mulai dari kegiatan hulu ke hilir, mereka benar-benar merasakan. Dan memang setelah kegiatan microcredensial tersebut, saya melaksanakan RTL, kemudian pengimbasan kepada murid dan kepada guru-guru. Anak-anak saya kenalkan, ternyata coding itu untuk anak TK itu tidak selalu menggunakan perangkat digital. Bisa menggunakan unplug coding. Iya, unplug. Iya, karena apa manfaatnya? Ketika kita memilih kegiatan unplug coding, kita terhindar dari adanya distraksi penggunaan digital. Iya. Dan memang untuk pembelajaran coding itu bisa disesuaikan dengan kondisi iklim dari setiap sekolah, karena tidak semua sekolah memiliki digital atau perangkat digital ya, sarana prasarana yang lengkap. Betul. Waktu itu memang saya menggunakan perangkat seadanya, saya membuat kemudian ngeprint. Inovasinya itu idenya dari Canva, kemudian saya buat sampai saya membeli mesin laminating sendiri karena memang saya butuhkan untuk kegiatan saya di sekolah. Dan alhamdulillah tahun ini pemerintah, terima kasih kepada pemerintah, sangat mendukung tentang pengembangan guru-guru. Yang pertama adanya Assembler Edu. Awal-awal saya mengenal Assembler Edu ketika bulan Desember tahun kemarin saya mendapatkan mendapatkan award karena chat saya itu sangat sesuai dengan apa yang mereka harapkan, sehingga saya selama 3 bulan mendapatkan redeem gratis dan saya tidak mengenal itu apa itu Assembler Edu. Alhamdulillahnya memang pihak Assembler Edu benar-benar memotivasi, membimbing dan mendampingi setiap guru se-Indonesia bagaimana sampai mereka benar-benar bisa memanfaatkannya. Tidak hanya di situ saja Cak Fatah, setelah 3 bulan tersebut kami benar-benar dimonitor bagaimana pengembangannya di sekolah masing-masing dan mereka kaget, oh bisa ya ternyata R itu untuk anak PAUD. Bu Indah bagaimana? Waktu itu memang ingat saya hari Jumat, jadi mereka mengadakan seperti Zoom atau Gmeet. Jadi saya diwawancara seperti ketika sidang skripsi ya, bagaimana kemudian kendalanya apa. Ibu tahu tidak ada program baru di Assembler Edu, terus bagaimana cara pemanfaatannya dan apa harapan Ibu tentang future-future di Assembler Edu. Waktu itu memang saya ingin menggunakan atau ingin membuat tentang kartu AR tapi tentang Islami. Jadi waktu itu ingin membuat rukun Islam, tapi saya terkendala karena tidak ada future 3 dimensi yang gerakan sholat. Jadi mulai dari takbiratul ihram sampai situ tidak ada. Akhirnya saya disarankan menggunakan aplikasi yang online. Bisa Bu membuat, ternyata hasilnya meskipun kita dari gambar yang 2 dimensi ke 3 dimensi itu tidak sesuai, jadi aneh gitu. Dan alhamdulillah bulan April Assembler Edu terintegrasi pada akun belajar Edi. Jadi saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu guru di Indonesia bahwa untuk menggunakan Assembler Edu sekarang tidak berbayar.
Jadi sudah terintegrasi dengan akun Belajar ID dan kita bisa berinovasi, menggunakan, mengeksplor diri kita sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan. Dan alhamdulillah waktu itu apa harapannya? Ada gerakan yang 3 dimensi sholat. Alhamdulillah dibuatkan seperti Berarti itu. ini yang Bu Indah bawa ini adalah materi-materi yang Bu Indah buat dari hal tersebut. Iya. Terus ini yang kemarin dilombakan juga, gitu. Bu Indah bisa jelaskan nggak ini apa sih dan bagaimana? Untuk topik atau tema yang saya angkat pada kegiatan lomba GTK transformatif yaitu temanya tentang tanaman. Jadi setiap hari Senin di lembaga kami itu ada kegiatan mengenal numerasi, kemudian literasi. Jadi di sana anak-anak saya ajak keliling di sekitar sekolah mengenal tanaman. Kemudian anak-anak saya ajak ke ruangan. Jadi ada ruangan aula itu kebetulan lembaga kami mendapatkan IFP. Jadi dalam IFP itu anak-anak saya ajak mengenal tanaman dengan menggunakan Assembler Edu. Jadi mereka mengenal bagaimana digitalnya bentuk tanaman bisa bergerak dan mereka akhirnya menimbulkan pemikiran kritis. Kok itu bisa bergerak? Iya. Kemudian ada anak yang menjawab, iya itu kan layar sentuh gitu. Akhirnya kan mereka memantik lah apa yang ada saya komunikasi inginkan. juga tercipta juga gitu akhirnya Bu ya. Dan alhamdulillah dukungan dari pemerintah yang berikutnya yaitu pemberian IFP pada lembaga sekolah sangat-sangat membantu saya dalam mengeksplor kegiatan saya karena sebelumnya Cak Fatah ketika saya membuat game edukasi itu hanya dengan komputer dengan dan laptop yang layar kecil dan laptop dan dengan murid yang lebih dari 10 bergantian mungkin mereka tidak puas dan tidak bisa interaksi secara langsung. Nah, dan biasanya juga selain dengan laptop saya menggunakan kartu seperti dicetak seperti ini. Kalau memory card itu biasanya saya potong kecil-kecil, saya tutup. Jadi nanti anak-anak membuka main flashcard kayak gitu-gitu ya. Tapi kalau ini kan anak-anak saya bisa bermain langsung. Jadi pada video yang saya paparkan ketika lomba tersebut, anak-anak itu tahu proses pembuatan game edukasinya itu dengan bantuan AI. Saya sampaikan bagaimana anak-anak mengenal prompt, kemudian mereka saya ajak berhitung mulai dari awal 1, 2, 3 sampai 10. Akhirnya keluarlah game tersebut dan mereka itu. Dan untuk yang ini Cak Fatah, ini saya sesuaikan dengan tema. Karena kan kita menyesuaikan dengan lingkungan sekitar kita. Tidak semua pohon yang anak-anak kena di lingkungan sekolah. Jadi saya membuat beberapa dengan pertanyaan yang memantik. Ini daunnya pohon apa? Kemudian saya mengaplikasikan di HP gawai saya. Kemudian akan muncul pohonnya. Kemudian seperti ini pohon, ini daun apa? Kemudian ketika HP atau gawai didekatkan dengan menggunakan Assembler Edu nanti akan keluar pohon pepayanya. Ya mungkin karena gini ya Bu ya. Bu Indah sendiri kebetulan teman-teman pendidik yang ada di rumah semua, beliau di kota. Terus banyak anak-anak yang kan ada pohon-pohon yang sudah nggak ada ya kalau di kota, di perumahan gitu kan jarang banget. Maka dari itu beliau memperkenalkan menggunakan AR. Kecuali kalau di sekolah saya Bapak Ibu pohonnya kan banyak sekali. Mau kenikir kayak mau apa kayak banyak gitu loh ya. Kalau di sana kan nggak ada ya Bu, jarang-jarang anak-anak pun tahu. Gitu. Dan kemarin itu yang membuat saya di luar ekspektasi saya ketika ini ada daun, ini daun apa ya, keluar anggurnya. Kemudian ada salah satu murid yang menyampaikan, kenapa anggurnya bisa melayang? Jadi akhirnya mereka menumbuhkan berpikir, ini kenapa? Cara berpikir kritisnya akhirnya tumbuh berpikir logis kan maksudnya ya. Kenapa akhirnya kok bisa melayang kenapa kok bisa melayang seperti itu? Dan itu memang saya itu membiasakan pada murid-murid saya Cak Fatah setiap pagi itu ketika materi pagi semua saya ajak bercerita apa yang mereka temukan tiap hari ya, maksudnya biar melatih cara mereka karena berkomunikasi itu pentingnya dengan aturan angkat tangan, jadi tidak ada yang berebutan, jadi pembiasaan positifnya tetap ada sehingga seperti anak mahasiswa, saya menganggap murid saya itu seperti sharing seperti anak mahasiswa, bukan anak kecil. Bu, ini sangat luar biasa ya, membangkitkan critical thinking buat anak-anak. Terus anak-anak itu juga dikenalkan dengan teknologi yang sudah selama ini sudah diberikan oleh pemerintah, IFP gitu ya. Terus dengan fasilitas dari Assembler Edu dan macam-macam gitu ya.
bagaimana sih tanggapan orang tua terutama pada kan itu kalau di TK kan deket banget ya orang tuanya paguyubannya gitu ya kan ya, itu sangat sangat dekat. Apa sih tanggapan beliau-beliau dengan apa yang dibuat oleh Bunda? Tanggapannya mulai dari dulu ya Cak ya, alhamdulillah. Ini saya sedikit spill ya. Jadi ada ketika tahun berapa ya, 2014 kalau nggak salah. Saya itu memang suka memvideo, mendokumentasi murid-murid saya. Kenapa? Karena akan saya simpan di medsos, saya edit kemudian di YouTube saya. Karena saya berpikir kegiatan ini, apa yang mereka lakukan tidak akan terulang lagi dan akan menjadi memori mereka. Oh iya, aku ternyata dulu waktu TK ini loh sama bu guruku, kegiatan yang menyenangkan akan menjadi memori atau album kenangan yang akan dapat dilihat terus. Nah, dan alhamdulillah waktu itu saya pernah HP saya hilang Cak Fata, dan saya tidak pernah berpikiran akan mendapat ganti. Ternyata waktu itu wali murid saya itu, terima kasih pada wali murid saat itu. Jadi saya diberi ganti gawai baru Cak Fata, karena mereka berpikir kalau ini Bu Nur, saya di sekolah dipanggil Bu Nur. Kalau Bu Nur tidak mendokumentasi, saya tidak bisa melihat bagaimana aktivitas anak-anak saya itu. Jadi memang dari dulu memang saya menyampaikan ada umpan balik, Bu. Ini kegiatannya seperti ini, tolong tanyakan. Karena kan memang untuk penilaian refleksi dari guru, apa yang saya ajarkan apakah mereka paham dan apa yang mereka sampaikan pada orang tua. Dan ternyata memang kemarin responnya dari salah satu wali murid disampaikan. Jadi anak itu bisa terbiasa belajar bercerita secara tentu, terus pemecahan masalah secara kritis. Dan sekarang itu saya membuat kegiatan berdikari Cak Fatah. Berdikari itu yaitu kegiatan bagaimana mereka berpikir komputasional, kemudian mereka mandiri, kemudian memiliki keterampilan hidup. Jadi setiap proyek yang saya lakukan, saya sampaikan kepada anak-anak, nanti disampaikan kepada orang tuanya dan diterapkan di rumah. Jadi menjadi bermakna lah maksudnya. Itu sudah disampaikan. Jadi saya lihat ketika tema keluarga, nanti ini tugasnya adalah bagaimana anak-anak perannya dalam keluarga. Saya beri kartu, ada gambar-gambarnya. Mereka yang benar-benar diterapkan, cuci piring, tapi kan memang saya sampaikan benda-benda yang tidak berbahaya. Wah, jadi otomatis dengan cerita Bu Indah tadi, orang tua sangat memperhatikan bukan hanya kepada anaknya, tapi ke Bu Indah juga, sampai ketika gawainya hilang mereka menggantikan supaya mereka dapat melihat aktivitas anak-anaknya di sekolah salah satunya. Dan interaksi antara guru dan orang tuanya sangat luar biasa, nyambung akhirnya dengan gawai tersebut. Wah, luar biasa Bu Indah. Bu Indah, di Hari Guru Nasional ini gitu ya Bu Indah, apa sih harapan Bu Indah baik ke pemerintah atau harapan Bu Indah terhadap dirinya Bu Indah sendiri? Itu apa? Atau kepada teman-teman yang ada di rumah, kalau pendidik semuanya yang ada di rumah, monggo silakan. Dalam konteks peringatan Hari Guru Nasional tahun 2025, harapan saya yang pertama pada diri saya sendiri, semoga saya terus belajar dan terus berbagi ilmu bermanfaat dan dapat menginspirasi guru-guru semua dan menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid saya dengan pembelajaran yang selalu menyenangkan Cak Fata. Kemudian apa yang saya sampaikan menjadi ilmu bermanfaat baik bagi murid dan teman-teman sejawat semuanya. Untuk guru-guru, teruslah berinovasi bukan karena keikutsertaan kita pada lomba, tapi berinovasi karena memang untuk memenuhi pembelajaran yang bermakna bagi murid kita. Jadi ketika kita sudah sering berinovasi, kemudian kita ada dokumentasinya, ketika ada lomba kita sudah ada bahan yang diikutkan. Dan untuk harapan pemerintah, terima kasih sebesar-besarnya atas dukungannya semua yang telah diberikan, baik itu pemberian IFP, kemudian integrasi Assembler Edu, dan semua pelatihan-pelatihan bagi guru-guru di Indonesia, dan lomba-lomba. Jadi memang lomba-lomba itu memantik kita untuk ayo untuk berkompetisi, tapi bukan untuk berkompetisi itu, tapi saling menginspirasi. Itu Cak Fata. Bu Indah, boleh dong di-spill mungkin teman-teman nih, Bapak Ibu guru yang ada di rumah pengen tahu
di mana ya bisa melihat kegiatannya Bu Indah gitu. Boleh di-spill mungkin YouTube-nya atau di TikTok atau di apa? Monggo disilahkan. Bapak Ibu teman sejawat guru-guru di Indonesia, khususnya dari Jember, untuk kegiatan saya mulai beberapa tahun yang lalu dapat dilihat di YouTube Indah Bu Nur. Indah Bu Nur itu adalah nama dari akun YouTube saya, atau bisa dilihat di akun Instagram saya indah_ch atau TikTok Indah Nur CH. Dari sana banyak kegiatan proyek yang sudah saya lakukan bersama murid-murid saya. Kadang tidak terpikir anak TK ternyata bisa seperti ini loh gitu. Terima kasih Bu Nur atas kehadirannya. Kok jadi Bu Nur ya? Saya biasanya memanggil Bu Indah. Terima kasih, sangat menginspirasi sekali. Jadi ternyata saya kan juga punya anak kecil dan ini mungkin akan menjadi inspirasi saya sebagai. Iya, jadi mungkin alat-alat ini, permainan-permainan sederhana ini untuk coding gitu ya, akan menginspirasi saya dan guru-guru yang lain yang ada di sana, yang ada di rumah semuanya gitu ya Bapak Ibu. Hal-hal kecil seperti ini semoga menjadi hal yang akan menginspirasi kita semua untuk terus membuat sesuatu yang indah buat anak-anak. Terima kasih Bu Indah dan saya akhiri Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.